Sebentar kita akan memulai ibadah kita. Kita mau siapkan hati kita bila hadirat Tuhan itu menjamah setiap kita dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena hanya Tuhanlah alasan kita hidup, hanya Dialah kekuatan kita.
Segala puji, jaya, syukur hanya bagimu Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau. Kau yang kekuatan kami, Kau perlindungan kami Tuhan. Hanya Kaulah yang layak dipuji, dan hanya Kau yang layak disembah. Haleluya. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kaulah yang Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kemuliaan bagimu, amin. Di tempat maha tinggi, hanya Kau yang layak dipuji, diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memuji Engkau. Hadirlah Roh Kudus di tengah kami. Jamah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan membaca pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Kita mau memuji, menyembah Tuhan, mau bersorak-sorai bersama karena kita adalah umat-umat yang diberkati Tuhan. Haleluya. Sorak haleluya.
besarkan namanya, tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Angkat suara pujinya, besarkan namanya, tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja, Raja segala raja. Sekali lagi, Raja segala raja, Raja segala raja. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk. Kita mempunyai Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, yang senantiasa memberikan pertolongan. Meskipun terlihat tidak mungkin, tapi bersama Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya pasti mungkin, karena kita punya Tuhan yang dahsyat, Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan, Dari utara ke selatan, terdengar hujan bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allah kita dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Haleluya. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Haleluya. sebentar kita akan memberikan persembahan. Kita mau siapkan persembahan kita. Saya minta Mbak Nova pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu kepada kami. Hingga pada pagi hari ini kami boleh kembali berkumpul untuk memuji, memuliakan nama-Mu, terlebih lagi untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan sebagian berkat-Mu yang ada pada kami. Kiranya Kau sucikan, Kau kuduskan, hingga boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kau berkati pula yang akan mengelolanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya ini doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin.
serahkanlah. Kita akan mengenal firman Tuhan. Biarlah firman itu boleh menjadi kekuatan kita. Kita mohon senantiasa percaya hanya kepada Tuhan. Tuhan yang senantiasa menolong kita, yang memberikan kekuatan bagi kita, dan senantiasa meneguhkan kita. Ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. sebab aku Sebab percaya. aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu.
bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu Yesus. ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi. Sebab aku percaya, Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu, biar selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah sebab aku percaya, amin. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. haleluya, haleluya. Terima kasih Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami mau Engkau memberkati kami Tuhan. Di dalam ibadah kami pada pagi hari ini, biarlah ibadah ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Engkau yang ditinggikan di atas segala bangsa. Engkau ditinggikan di atas segala manusia. Pagi hari ini kami bersyukur kepadamu. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Pagi hari ini hari yang sangat menyenangkan bagi kita. Saya lihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita, wajah-wajah yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Wajah-wajah yang penuh anugerah Tuhan yang luar biasa pagi hari ini.
saya matanya agak pedes karena mungkin kena angin ya. Jadi agak pedes. Pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dalam satu judul Providentia Dei. Ya, Providentia Dei. Apa itu Providentia Dei? Providentia Dei. Di dalam bahasa Indonesia ini artinya adalah pemeliharaan Allah. Providentia itu pemeliharaan, penyedia, kemudian Dei itu adalah Allah. Jadi Providentia Dei itu adalah pemeliharaan Allah. Allah adalah the best provident. Provident itu apa sih? Provident itu seperti kita pernah dengar ya. Kalau Bapak Ibu sekarang kan semua pakai HP ya. Semua pakai HP. Kalau tidak ada HP, hidup ini rasanya kok kurang begitu ya. Ada yang pakai kartu XL, pakai Indosat, pakai Simpati dan sebagainya. Itu adalah provider ya, penyedia layanan. Ada banyak penyedia layanan yang kita tahu di Indonesia ini khususnya ya. Yang tadi saya sebutkan ada SL, Indosat, ada Ceria, ada Smartfriend, ada Tri ya, ada banyak. Silakan dipilih mana yang cocok, mana yang pas buat kebutuhan kita. Nah, kita akan bersama membaca dulu di dalam 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13 ya. Kita membaca 2 Timotius pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Bapak Ibu membaca ayat yang genap, saya akan membaca yang ganjil. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. 12. Kita baca bersama-sama. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin. Puji Tuhan. Kita saya garis bawahi, saya kasih yang huruf paling bawah di ayat yang ke-13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya bahwa Dia adalah Allah yang setia. Providentia Dei, pemeliharaan Allah, itu dinyatakan kepada kita bahwa Allah itu sangat setia. Dia tidak bisa menyangkal dirinya bahwa Dia adalah Allah yang setia. Nah, providentia, mungkin bisa di next ya Mas. Next. Ya, lagi, terus. Ya. Providentia Dei atau pemeliharaan Allah itu adalah kecukupan yang Tuhan sediakan jauh sebelum kita membutuhkannya. Ketersediaan apa yang kita perlukan itu sudah disediakan Allah jauh sebelum kita membutuhkannya. Ada 2 jenis providentia, ada 2 jenis pemeliharaan. Yang pertama adalah providentia umum. Ya, providentia umum. Itu merujuk kepada pemegangan keberlanjutan Allah dari keberadaan dan tatanan alam semesta. Jadi semua ciptaan Allah ini disediakan oleh Allah. Allah menciptakan bumi, menciptakan alam semesta ini. Ada tumbuhan, ada hewan, ya, ada banyak hal ya
yang di alam semesta, bintang, bulan dan sebagainya kan Allah menciptakan di dalam Kejadian pasal 1 itu. Bumi, air, matahari, udara dan sebagainya. Itu secara umum Allah telah menyediakan bagi kita. Disediakan bagi orang semua. Entahkah dia orang percaya, entahkah orang yang tidak percaya, entahkah dia agama apa, entahkah dia tidak beragama. Tuhan menyediakan semua yang dibutuhkan oleh semua ciptaannya. Bukankah semua yang ada di dalam alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan? Ya, bukan hanya kita, tapi orang yang di luar kita pun mereka adalah ciptaan Tuhan, dan Tuhan yang Allah yang setia itu menyediakan apa yang mereka butuhkan. Bumi yang kita tempati disediakan oleh Tuhan. Air yang kita butuhkan setiap hari disediakan. Kan bukan hanya orang Kristen tok yang pakai air. Semua yang tidak Kristen juga pakai air ya, pakai mandi, minum, semua disediakan oleh Tuhan. Matahari, udara yang kita hirup, semua ini secara umum Allah sudah menyediakan bagi kita. Itu providensia secara umum. Ya, jadi walaupun orang jahat sekalipun ya tetap menghirup udara. Ya, orang jahat yang tidak mengenal Tuhan sekalipun dia juga mandi, minum seperti kita. Yang kedua adalah providensia secara istimewa. Providensia secara istimewa ini merujuk kepada keterlibatan luar biasa Allah di dalam kehidupan umat manusia kesayangannya. Saudara dan saya adalah umat kesayangan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu pemeliharaan Allah yang diberikan kepada Anda dan kepada saya, umat kesayangannya itu adalah providensia yang sangat istimewa. Pemeliharaan Allah yang sangat istimewa. Bapak Ibu, dalam sepanjang kehidupan sampai dengan hari ini, bukankah kita merasakan Tuhan itu luar biasa bagi kita? Ya, ibu-ibu itu loh, masih gak mangan 3 dino ya tetap lemu, ya kan? Ya, untuk menguruskan badan itu cik susah gitu loh. Itu ingat gitu. Oh iya ya, karena Tuhan yang memelihara saya sehingga saya ginuk-ginuk seperti ini, begitu. Ya. Anda dan saya adalah orang, umat, ciptaan yang sangat dikasihi, yang sangat disayang oleh Allah. Oleh karena itu dia mati di atas kayu salib beberapa waktu yang lalu, kita memperingatinya dalam hari Paskah ya, pada Jumat Agung dan Paskah. Dia lakukan semuanya itu untuk siapa? Untuk saudara dan saya, untuk orang yang merespon, untuk orang yang menerima apa yang Allah buat untuk menyelamatkan manusia. Untuk semua, Yesus disalib untuk semua manusia, tetapi yang percaya kepadanya itu yang istimewa. Itu yang istimewa. Ya. Pemeliharaan Allah yang istimewa itu dirasakan kepada kita sebagai mujizat-mujizat yang terjadi atas kehidupan kita. Mujizat itu diberikan kepada orang percaya sebagai bukti bahwa Allah itu intervensi kepada kehidupan kita. Mujizat itu diberikan kepada kita menjadi sesuatu yang beda dengan biasanya. Bukankah Bapak Ibu sering mengalami mujizat? Betul? Saya memahami mujizat, mungkin saya pernah sampaikan. Saya memahami mujizat itu bukan sesuatu yang spektakuler. Itu memang betul spektakuler, tetapi mujizat saya memahaminya hal yang sekecil apapun ketika itu terjadi di luar kemampuan saya anggap itu adalah mujizat Tuhan. Contoh saja Bapak Ibu, kadang-kadang ya kita ini enggak selalu uangnya di dompet itu ada kan gitu. Kadang-kadang ya ampun pas gak ono duit sama sekali, begitu dibuka dompet itu meneteskan air mata ya karena gak ono isine ya. Terus kemudian kita itu pasti kita aduh Gusti, saya ini butuh ini. Kita selalu ngomong seperti itu. Mintanya kepada Tuhan. Terus kemudian kita buka-buka buku, buka-buka notas. Nemu duit 20.000 yang kapan hari kita selempitkan, sewenang enggak? Sewenang mujizat. Saya anggap itu mujizat Tuhan. Haleluya.
Ya, saya anggap itu mujizat Tuhan. Itu kecil. Bagi orang lain 20.000 itu apa sih artinya? Bagi kita juga minyak aja harganya sekarang 20.000. Beli minyak sudah cukup ya 20.000 itu. Tapi ketika kita menemukan itu, saya menganggapnya itu mujizat Tuhan buat saya. Tidak harus yang besar-besar. Bahkan mujizat yang paling besar yang kita alami adalah ketika kita diselamatkan oleh Tuhan. Ketika Tuhan menyelamatkan kita, ini mujizat yang terbesar yang kita alami dalam kehidupan kita. Mujizat itu terjadi, saudara sekalian. Agar apa? Manusia lebih bergantung kepada Allah, Sang Pembuat mujizat. Bergantung kepada Allahnya, bukan kepada mujizatnya, tetapi kepada Allahnya. Sehingga mujizat itu kalau kita bergantung kepada Sang Pembuat mujizat, mujizat itu akan terjadi setiap hari, setiap hari, setiap hari. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, providensi Allah yang istimewa itu menjadi bagian kita, orang-orang yang disayang, yang dikasihi oleh Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama melihat di dalam Kejadian pasal 1 ya. Kejadian pasal 1, seperti tadi saya katakan, Kejadian pasal 1 kita akan melihat ayat-ayat ini. Nah, providensi Allah itu dibuktikan kepada kita. Yang pertama, Dia menyediakan kebutuhan jasmani. Kejadian 1 ayat 29. Kejadian 1 ayat 29. Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan seluruh pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Jadi pada waktu Allah menciptakan alam semesta ini, hari pertama itu Tuhan sudah menyediakan semuanya. Yang pertama, kebutuhan untuk makanan. Kebutuhan untuk makanan Tuhan sediakan. Kebutuhan untuk jasmani kita Tuhan sediakan. Di Taman Eden ketika Allah menciptakan pertama kali, ada tumbuh-tumbuhan berbiji, itu yang menjadi makananmu. Ya, kan Tuhan menciptakan binatang dulu, tumbuh-tumbuhan dulu, baru hari yang terakhir, hari yang ke-6 ya, Tuhan menciptakan manusia. Jadi disediakan dulu apa yang menjadi kebutuhannya, baru diciptakan manusia. Ini membuktikan bahwa Allah yang kita punya, Allah yang kita kenal itu Allah yang sangat peduli, Allah yang sangat setia, Allah yang memelihara kita. Ya, bukan hanya kebutuhan jasmani, juga kebutuhan tempat tinggal. Di dalam Kejadian pasal 2, ya, Kejadian pasal 2 ayat yang ke-8. Kita lihat di situ. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Allah menyediakan tempat tinggal. Ya mesti bumi sakmene ombone ya, kita pasti menempati bumi ini. Kita akan menghayati ini bukan hanya seperti itu, tetapi rumah yang kita punyai, tempat yang kita tinggali itu disediakan oleh Allah. Saya tidak tahu Bapak Ibu apakah di sini semua sudah punya rumah ya, pasti mungkin sudah punya ya. Bapak statusnya kontrak Bu, statusnya kontrak. Enggak apa-apa, yang penting kan Tuhan sediakan buat bayarnya, ya kan? Tuhan sediakan buat bayarnya. Ada waktunya Tuhan, pasti Tuhan akan berikan kita rumah dewe sih, nggak usah nyewa, nggak usah bayar kontrak ya. Kecil enggak apa-apa, enggak usah gede-gede, yang penting bisa tidur, yang penting bisa hidup bersama dengan keluarga, ngiyup ya, tidak kehujanan. Ya lawek. Dananya cuma sedikit tapi keinginannya punya seperti rumahnya konglomerat. Ya Tuhan siktalah. Kamu golek dikasih rumah seperti rumahnya konglomerat. Ya, iso bayar pajak. Ya kan? Bisa enggak bayar pajak? Resek-resek rumah yang besar itu apa gak butuh tenaga? Gitu kan? Ya pakai pembantu Tuhan, wis ojo mikir terlalu tinggi. Ya, pikirlah sesuai dengan kemampuan yang Tuhan beri kepada kita.
Ya, saya pernah menyaksikan pada saat saya mengambil rumah yang saya tempati sekarang ini, pergumulannya luar biasa. Sampai dengan hari ini Bapak Ibu, tiap bulan saya mesti menangis, meneteskan air mata sujud di hadapan Tuhan supaya Tuhan sediakan angsurannya, gitu kan, angsurannya setiap bulan. Nah, tetapi saya percaya bahwa Allah menyediakan tempat tinggal buat kita. Waktunya, waktu Tuhan yang terbaik. Penyediaan yang selanjutnya adalah kepekerjaan. Di dalam pasal 2 ayat yang ke-15 kita membaca ayat ini. Pasal 2 ayat 15 Kejadian, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Di dalam 1 Tesalonika kalau saya tidak salah ya, kalau mau makan harus bekerja, kalau tidak mau bekerja ya jangan makan, artinya kan begitu. Pekerjaan itu disediakan oleh Tuhan. Allah menempatkan mereka di Taman Eden bukan hanya untuk tidur-tidur, bukan hanya untuk keliling, memeriksa, dadi mandor begitu ya. Tidak, tapi Tuhan katakan mengusahakan dan memelihara taman itu. Orang yang mengusahakan tanah pasti dia akan nyangkul, dia akan dangir ya Bapak Ibu ya. Dia akan menyangkul, memelihara, ditanami tanaman supaya bertumbuh, nanti buahnya bisa dinikmati. Kalau sudah terlalu banyak yang dinikmati bisa dijual dan seperti itu. Nah kan ini juga dilakukan oleh para petani yang memang pekerjaannya adalah di ladang. Tapi bagaimana yang di kota Bu, yang tidak punya tanah pertanian? Ladangnya adalah pabrik yang di mana kita bekerja. Ladangnya adalah sekolah di mana kita mengajar. Ladangnya adalah tempat-tempat di mana kita mengusahakan pekerjaan kita. Itulah ladang yang disediakan oleh Tuhan. Kalau semua jadi direktur Bapak Ibu, sing jadi karyawan siapa? Ya kan? Yang jadi karyawan siapa? Ya, kalau semua jadi mandor, yang mengerjakan pekerjaannya siapa? Jadi memang seperti Calvin mengatakan bahwa kita itu dipanggil di dalam pekerjaan kita masing-masing. Yang jadi guru, jadilah guru yang baik, yang memuliakan nama Tuhan. Yang jadi pekerja harian di pabrik, jadilah pekerja yang setia, yang jujur. Yang jadi pemimpin pemerintahan, jadilah pemimpin yang bertanggung jawab. Kita dipanggil, ditempatkan di mana kita ada sekarang ini. Ya, jadi kalau misalnya kita ini misalnya kita punya kemampuan untuk menjahit ya Bapak Ibu, menjahit bikin baju. Apakah semua orang bisa menjahit bikin baju? Tidak bisa. Kalau kita punya keterampilan, punya kemampuan, punya skill itu bertanggung jawab. Dan itulah ladang yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi jangan terlalu berharap yang wong isone, misalnya ini pada waktu itu sekolah lulus cuma SMP misalnya. SMP terus kepingin jadi wakil rakyat. Padahal syaratnya untuk jadi wakil rakyat kan ijazahnya harus ini dan sebagainya. Jadi begitu saja, berpikir lebih sederhana, lebih simpel, bertanggung jawab di mana saya ditempatkan oleh Tuhan. Disitulah panggilan saya, disitulah tempat saya. Tuhan memberkati Abraham, ya. Kemudian kan Abraham dengan Lot itu rebutan tanah kan. Wis Abraham bilang, Lot, kamu pilih tanah yang kamu mau. Lot pilih tanah yang dekat sungai, ya. Karena binatangnya supaya gampang minumnya. Abraham milih tempat yang lain yang tidak ada sungainya. Tetapi Tuhan memberikan berkat bukan karena ada sungai itu. Mudah memang ya bagi Lot untuk membawa kambing dombanya untuk makan dan minum di dekat sungai itu mudah cari makan. Bagaimana dengan yang tandus? Tetapi pemeliharaan Allah tidak tergantung lokasi di mana pemikiran kita di situ gampang cari duit. Karena datangnya berkat itu dari Tuhan. Dimanapun kita, kalau Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Ya,
Bukan karena orang bilang katanya enak yo, kamu duduk di kursi yang basah. Lah kursi di rumah siram aja, ya siram aja nanti basah. Ya enak yo kursinya basah. Terus kemudian kalau kursi basah itu istilahnya kan gampang cari duitnya gampang. Tetapi orang yang duduk di kursi basah itu belum tentu merasakan gampangnya cari duit. Tanggung jawabnya lebih besar. Saya punya teman. Orang ini punya perusahaan dan dia bos di perusahaan itu, dia punya karyawan. Ketika karyawannya melakukan sebuah kesalahan dan menimbulkan korban, yang ditahan siapa? Bosnya. Gitu. Jadi kita jangan terlalu aku enak yo dadi bos koyo Pak Kae yo, enak dadi bos no. Belum tentu Bapak Ibu. Karena apa yang dirasakan oleh bos itu belum tentu kita mampu untuk seperti mereka. Begitu. Jadi sekali lagi, mari kita berpikir simpel saja. Di mana kita ditempatkan, itulah ladang yang Tuhan percayakan kepada kita. Bertanggung jawab, setia, dan melakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkat itu akan melimpah kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemampuan kita makan itu berapa piring sih? Sekali makan? 1 piring kan? 1 piring apa mana ibu-ibu lemu kan ya dikurangi gitu, dikit dikurangi. Terus kalau di depan kita disediakan ada 5 piring, sanggup gak kita makan? Gak sanggup. Jadi Tuhan kita itu berdoa cukup saja. Seperti Yesus katakan, kesusahan hari ini cukup untuk hari ini, besok itu urusan lain gitu loh. Ya, kebutuhan kita itu kalau cukup. Ya cukup. Siapa sih gak kepingin dadi wong sugih? Kepengen semua tadi orang kaya. Ya, tapi ya mari kita berpikir. Ya, kekayaan keturunan itu kan katanya 7 turunan ndak habis ya. Tapi masalahnya kita turunan ke-8. Entek. Jadi nggak ada bagian bagi kita. Nah, itu kebutuhan akan pekerjaan dan kebutuhan akan pasangan hidup. Itu sudah dituliskan di dalam ayat 18 sampai dengan ayat 24, nanti baca sendiri di rumah. Kebutuhan akan pasangan hidup. Barangkali mungkin di sini semua sudah punya pasangan hidup. Tapi kita kan bergumul juga untuk pasangan hidup anak kita. Berdoa ibu-ibu, bapak-bapak, berdoa-doakan anak yang Tuhan percayakan kepada kita itu supaya dapat pasangan hidup yang sepadan. Yang sama-sama cinta Tuhan, sama-sama menyembah Tuhan. Itu pergumulan bagi orang tua. Kalau sekarang pergumulan Bapak Ibu kan bukan lagi pasangan hidup. Loh saya duda Bu, mau lagi pasangan hidup gitu ya. Saya janda Bu, saya mau lagi pasangan hidup gitu. Wis, saya pikir kalau sudah sepuh itu gak mikiriku. Mikir gimana anak-anak kita ini punya pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang jadi pergumulan kita. Pasti disediakan oleh Tuhan. Kecuali kalau mereka memang punya panggilan untuk tidak menikah, tapi kalau Kristen kan enggak ada. Semua orang Kristen boleh menikah ya. Untuk saudara kita Katolik ya, itu baru boleh mengambil kesempatan untuk tidak menikah karena berfokus untuk melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukti pemeliharaan Tuhan telah dinyatakan kepada kita, firman Allah telah mendasarinya. Mari kita imani, mari kita percaya, mari kita aminkan apa yang firman Tuhan katakan. Bahwa Allah menyediakan kebutuhan jasmani kita, Allah menyediakan tempat bagi kita tinggal, Allah menyediakan kebutuhan pekerjaan kepada kita, dan Allah menyediakan pasangan hidup bagi kita dan anak-anak kita. Gitu. Bapak Ibu pasti akan sedih kalau misalnya anak yang kita punya terus kemudian pacaran sampai orang yang tidak seiman. Pergumulan bukan? Pergumulan. Gitu. Doa orang tua itu yang akan menjadi kunci bagaimana supaya anak ini bisa memperoleh pasangan hidup yang seiman ya, sepadan dengan dia. Seperti itu. Wah, gak apa-apa Bu. Dia meninggalkan Tuhan kan, yang penting hatinya kan masih percaya sama Tuhan, yang penting oleh wong soge gitu. supaya saya ikut bangga. Kalau anak kaya itu orang tua belum tentu melok Bapak Ibu ya. Tapi kalau orang tua kaya, anak melok merasakan. Tetapi kalau anak yang kaya, orang tua belum tentu melok.
Betul kan? Ya, ada istilah yang mengatakan ibu itu pada waktu dia memelihara anak-anak bisa memelihara 7 anak karena melahirkan ping pitu, anak itu 7. Seorang ibu dan satu ayah bisa memelihara dan membesarkan 7 anak. Tetapi 7 anak belum tentu bisa merawat satu ibu dan satu anak. Begitu. Jadi tugas kita sebagai orang tua itu ya tugas amanah ya katanya, amanat gitu yang dipercaya oleh Tuhan. Kita minta keturunan, dikasih keturunan ya dipelihara. Sesudah itu ya tidak perlu kita memiliki pikiran anakku tak sugihno, anakku tak sekolahno supaya nanti sugih, saya tak melok anak. Jangan, melok Gusti Yesus, melok Tuhan Yesus, Tuhan pasti pelihara. Implikasi daripada pemeliharaan Allah ini adalah satu, teosentris. Teosentris itu berpusat kepada Allah. Hidup kita ini harus selalu berorientasi kepada kehendak Allah. Tidak memaksakan Allah sebagai budak untuk menuruti kehendak kita. Kita bisa membaca di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-42. Kisah tentang doa Yesus di Taman Getsemane. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapa, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Hidup di dalam Tuhan ini Anda tidak seperti jalan tol yang lurus tidak ada masalah. Ya. Masalah sama dengan orang lain sama. Tetapi yang membedakannya adalah bagaimana kita melihat masalah itu dalam sudut pandang kita sebagai orang Kristen. Tidak makan sama-sama lapar Bapak Ibu. Ya. Tidak membayar SPP sama-sama dikasih surat peringatan dari sekolah kan, sama gitu loh. Tetapi bagaimana cara menghadapi masalah itu yang membedakan kita dengan orang yang lain. Paling tidak kita memiliki tempat di mana kita berseru kepada Tuhan, Tuhan jadilah kehendak-Mu. Kita bengok kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan. Tuhan buka telinga untuk mendengar seruan kita. Caranya ajaib, caranya luar biasa yang gak pernah kita pikirkan, gak pernah kita bayangkan. Tetapi Tuhan lakukan buat kita. Beberapa waktu yang lalu, seperti tadi saya katakannya, tiap bulan saya selalu bergumul untuk mendapatkan angsuran rumah itu ya, supaya dapat angsuran rumah. Beberapa waktu yang lalu dompet saya kosong sama sekali Bapak Ibu, saldo saya kosong. Padahal saya harus membayar angsuran rumah. Terus kemudian kami berseru kepada Tuhan. Mujizat yang terjadi pada kehidupan kami ya sekeluarga adalah saya dapat tagihan dari bank BTN itu bukan 1.500.000, tetapi pada waktu itu hanya membayar 320. Saya akan lebih mudah mendapatkan 320 dibanding dengan 1,5 juta ya. Dari mana? Itu ternyata ada subsidi dari pemerintah. Gitu. Terus tentu saja saya berharap bulan depan disubsidi lagi dong. Bulan depan subsidi lagi, tiap hari disubsidi, seneng gitu ya. Tapi Tuhan membuat mujizat itu terjadi. Ketika saldo saya kosong, saya nggak punya uang. Tagihan dari BTN cuma 320 Bapak Ibu. Luar biasa. Luar biasa. Ya, bulan ini balik maneh ya. Bulan ini balik maneh. Tapi saya percaya Dia adalah provider saya yang luar biasa. Dia adalah penyedia bagi saya. Allah sediakan pasti tepat pada waktunya. Tidak terlalu cepat dan tidak terlambat. Tepat pada waktunya Tuhan. Ya. Implikasi teosentris atau berpusat kepada Allah yang saya tadi katakan tidak memaksa Allah sebagai budak untuk
merestui ya, ngikuti kita gitu loh. Enggak. Yesus katakan, jadilah kehendakmu. Biarlah kehendak Allah saja yang terjadi atas kehidupan kita. Lalu yang kedua adalah menjadi kawan sekerja Allah. Kawan sekerja Allah ya. Di dalam Paulus mengatakan jadilah kawan sekerja Allah. Bekerja bersama dengan Allah. Apa itu artinya? Saya memberikan dua hal gitu. Bekerja bersama dengan Allah adalah terus melibatkan Allah dalam kehidupan kita. Dalam setiap pekerjaan kita, mari kita bawa Allah dalam hidup kita. Supaya dia berserta dengan kita. Yang kedua, lakukan pekerjaan Allah. Ya, lakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Pelayanan-pelayanan yang kita bisa lakukan, lakukan. Jadilah kawan sekerja Allah. Melayani itu tidak harus khotbah seperti saya. Tidak harus menjadi WL seperti Mbak Desi. Oh Mbak Gresi yang suaranya luar biasa bagus. Lalu saya jadi WL enggak bisa Bu. Wong saya sol aja jadi mi kok gitu. Sol jadi mi, jadi fales sekali gitu. Kalau saya jadi WL wis saya menyerah. Tapi paling tidak Anda bisa ambil pelayanan yang lain. Doakan pendeta, doakan teman-teman, doakan pelayanan gereja, doakan orang-orang yang menderita. Itu pelayanan yang luar biasa yang gak dilihat orang, tetapi Allah melihat apa yang kita lakukan. Jadilah kawan sekerja Allah. Ya, Bapak Ibu kalau berdoa di rumah itu rasanya apa ya, sing tak dongakne apa ya, 15 menit, 10 menit wis entek, wis gak ada kata-kata gitu ya. Lah kalau sudah seperti itu nyanyi saja, baca firman Tuhan, doa, nanti Tuhan akan terus berikan kepada kita eling iki doakan, eling iki doakan, begitu Bapak Ibu. Ya, jadi doanya bisa panjang. Yesus katakan, tidakkah kau sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Makanya di Malang itu ada gereja 1 jam saja. Gak akeh-akeh wes 1 jamnya pujian, doa, firman selesai, doa berkat selesai 1 jam. Mari 1 jam selesai ibadah nang mall. Nah, ya ngentekno duit cilik dan duit gede juga. Begitu. Ya, 1 jam saja. Karena berdasarkan Tuhan katakan, tidakkah kau sanggup berjaga dengan aku 1 jam saja. Tapi ada gereja yang 3 jam ya, ada ya, 3 jam tuh ada. Sampai bokongnya panas Ibu ya, karena duduk di kursi 3 jam. Ya, tapi kadang-kadang ada yang gak ngerasa begitu karena menikmati suasana yang luar biasa. Silakan saja, mau berapa jam boleh. Bahkan Tuhan melihat kesungguhan hati kita, Tuhan aku mau bisa berdoa 10 menit, 15 menit. Kalau itu kita lakukan dengan penuh sukacita untuk kemuliaan nama Tuhan, menit Tuhan kasih kekuatan, menit tambah. Besok 20 menit, lusa tambah lagi akhirnya bisa berdoa yang lama. Bapak Ibu kasih Tuhan, implikasi yang berikutnya adalah kita sadar diri. Sadar diri bagaimana? Ketika kita tahu bahwa Allah memelihara kita, Allah menyediakan semuanya yang kita butuhkan, yang kita perlukan. Mari kita selalu mengucap syukur dan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mengucap syukur itu ada powernya. Bapak Ibu ingat itu ada pujian, ada mujizat dalam bersyukur. Ya, di dalam ucapan syukur itu ada mujizat. Amin. Mengucap syukur. Ya, mengucap syukur itu mungkin dengan meneteskan air mata, tetapi hati kita mengucap syukur. Ya, kadang-kadang mengucap syukur, meneteskan air mata bukan karena kekurangan, tetapi karena kebaikan Tuhan yang kita rasakan. Bukan karena penderitaan, bukan karena kesusahan, tapi air mata kebahagiaan. Itu bisa meneteskan air mata, karena itu adalah emosi. Emosi itu bukan hanya ngamuk-ngamuk toh, tapi guyu, terus kemudian senang, itu juga emosi Bapak Ibu. Ya, efek bersyukur adalah diberkati oleh Allah. Ya, jadi bukan hanya berkat yang kita harapkan, tapi juga mengucap syukur. Matur nuwun Gusti, bersyukur kepada Tuhan, hari ini cuma makan sama tempe dan sambal penyet. Lah wong ndek pinggir rembang itu lalapan itu ya tempe penyet kok.
ya sama ini dengan yang di sana ya. Cuma di sana itu pakai uang bayar, ya ini juga bayar gitu. Tapi kan lebih murah kalau kita bikin sendiri. Bersyukur kepada syukur Tuhan baik, Engkau luar biasa. Sekecil apapun ucapkan syukur. Karena itu adalah berkat Tuhan yang dipercayakan. Apa yang dipercayakan kepada Tuhan? Dari yang kecil, maka dia akan mempercayakan yang besar kepada kita. Kalau yang kecil saja kita bisa bertanggung jawab dan bersyukur, yang besar pun pasti kita bisa bersyukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi kekuatan bagi kita, mengingatkan kembali bahwa Allah yang kita puja adalah Allah yang setia, yang tidak bisa mengingkari dirinya sendiri, bahwa dia adalah Allah yang setia. Saya undang tim musik akan memainkan musik. Ada satu pujian El Shaddai, saya suka sekali pujian itu. Tak usah kau takut, Allah besertaku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus liburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Engkau luar biasa bagi kami, Tuhan. Kami bangga memiliki Allah
seperti-Mu Tuhan, karena Engkau tidak pernah lalai akan kesetiaan-Mu. Engkau Allah yang selalu memelihara kami. Engkau Allah yang mencukupi segala kebutuhan kami. Kami harus bekerja, kami harus bertanggung jawab atas panggilan yang Tuhan beri buat kami. Mampukan kami untuk melaksanakan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Dengan kekuatan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami akan menjadi umat-Mu yang mengasihi-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, biarlah firman yang disampaikan oleh Bu Yeremia boleh menjadi kekuatan bagi kita. Terima kasih Bu pelayanannya, Tuhan memberkati, senantiasa berlimpah. Sebentar kita akan memberikan persembahan kedua. Serahkanlah. Kita akan mendengarkan pengumuman sepekan ini ibadah. Hari Selasa kembali kita ibadah doa jam 6 sore. Hari Kamis ada ibadah online, bisa dimulai dilihat di YouTube GKN Immanuel Bululawang jam 6 pagi. Hari Minggu kembali kita berkumpul di tempat ini. Ibadah raya disertai dengan perjamuan suci. Kita mau membawa persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Dan yang penting jangan lupa kita tetap menjalankan protokol kesehatan. Kita mau masuk mencuci tangan, memakai hand sanitizer, memakai masker, dan senantiasa berjaga jarak. Itu aja, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita pujikan El Shaddai. El Shaddai,
Tuhan, Kau sudah pimpin ibadah raya mulai awal, pertengahan, pada akhirnya. Biarlah setiap apa yang sudah kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Setiap benih firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini boleh memberikan kekuatan bagi kami dan motivasi kami untuk kami senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam setiap kesempatan kami. Bapa, ampuni setiap dosa salah kami, Engkau kuduskan kami. Berkati hamba-Mu Bapak Ibu Yeremia yang sudah bersama-sama melayani kami pada pagi hari ini. Berkati dalam keluarganya, berkati dalam pekerjaannya, tapi berkati apa yang senantiasa menjadi kebutuhannya. Tuhan senantiasa menyediakan semuanya Bapa. Kami percaya setiap orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan selalu cukupkan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami pada pagi hari ini berdoa untuk Bu Tuti. Biarlah Tuhan Kau akan lawat dia saat ini di rumahnya. Dia mengalami kegelisahan yang Tuhan sangat. Biarlah pagi hari ini Engkau jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kedamaian di dalam hatinya. Tolonglah Tuhan, berikan penghiburan kalau baru saja ditinggal oleh cucunya Tuhan, menghadap kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri akan menghiburkan Bu Tuti dan seluruh keluarganya. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau senantiasa Tuhan memberikan kesembuhan untuk Ibu Tuti secara jasmani maupun rohaninya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, dari anak-anak sekolah minggu, kaum muda, remaja, orang dewasa, para lansia. Kau berkati semuanya yang saat ini membutuhkan pekerjaan, kebuka jalan, yang sudah bekerja keberikan kejujuran, yang saat ini sedang di dalam bangku pendidikan, Tuhan berikan roh hikmat, akal budi yang dari surga. Pergumulan rumah tangga, pergumulan ekonomi, pergumulan keuangan, Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Bapak, kami percaya hari ini Tuhan sudah menyediakan berkat untuk kami segalanya. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Kami berdoa untuk Pak Jokowi. Tuhan, biarlah Engkau berikan kemampuan, kesabaran menghadapi banyak hujatan, tapi Tuhan yang berikan kemampuan. Baik wakil gubernur, bupati, wali kota, muspika, kepala desa, RT, RW, kami serahkan juga DPR, MPR, Tuhan PNS, baik pegawai apapun, berikan kejujuran Tuhan untuk mereka melakukan apa yang mereka harus lakukan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk TNI, Polri, Tuhan untuk menjaga keamanan NKRI ini supaya jangan dirusak oleh provokator maupun teroris yang ada. Tuhan jauhkan semuanya Bapak, dalam nama Yesus biarlah Tuhan kendalikan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami senantiasa diajarkan oleh Tuhan untuk doa Bapak kami. Bapak kami ada di Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebentar anak mau pulang, Tuhan lindungi, tiba di rumah masing-masing dengan keadaan selamat. Mari kita tadakan hati dan tangan kita untuk minta berkat dari Tuhan. Anak-anak remaja, dewasa, orang tua, lansia, laki perempuan, biarlah kita akan pulang bersama-sama dengan bawa berkat rahmat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berkat jasmani, berkat rohani limpah atas kami segalanya. Terlebih berkat sukacita dan kedamaian ada di dalam rumah tangga dan pribadi kami masing-masing. Terlebih berkat mujizat terjadi pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kami mohonkan berkat ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita segalanya. Silakan duduk, matikan dulu Pak.